Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa mengikuti ibadah doa malam. Kita siapkan hati untuk kita memuji, memuliakan, dan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah doa malam ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Selamat malam Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kemurahan bagi kami Tuhan. Di masa seperti ini, Tuhan memberkati kami dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, beri kami hati untuk kami selalu hidup melekat kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan kami bisa bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu sampai dengan hari ini. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, buat apapun yang telah Tuhan berikan dan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Memberkati kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan, agar kami dapat lebih sungguh-sungguh untuk kami melayani Engkau, mendengarkan setiap sabda firman-Mu, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, jangan takut. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan kita larut dalam setiap masalah, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah kekuatan iman kita. Haleluya, amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
terjadi atas kehidupan kami ketika kami datang mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tak terhingga Tuhan, kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesusku. Haleluya. 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 Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tak terukur besar kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhanku. Hanya Engkau-Lah yang kami pegang. Hanya Engkau-Lah yang kami tuju dalam kehidupan kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami, hamba-hamba-Mu yang merindukan atas Engkau Yesusku. Terima kasih. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu
Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih dekat lagi kita kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau-Lah Tuhan, harapan kami. Hanya Engkau-Lah Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Kami tak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Beri kami hati Tuhan, hati sebagai hamba. Hati yang selalu takut akan Engkau. Hati yang selalu dekat dan tunduk kepada Engkau. Terima kasih Yesusku. Hanya Engkau-Lah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami tidak terjatuh dalam setiap lubang dosa. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
Ya Tuhan, mengalirlah Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan, agar kami lebih dan lebih lagi setia kepada Engkau. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Apapun yang kami berikan, kami memberikan dengan hati kami Tuhan. Tuhan, bimbing kami semua, jemaat-Mu, di dalam kami mengerti atas setiap firman yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta kami. Memberkati beliau Tuhan dengan limpahnya, memberkati dalam kesehatannya, dalam keluarganya, memberkati kami sidang jemaat-Mu semua Tuhan, agar kami lebih tahu dan lebih mengerti atas setiap firman yang ditaburkan oleh Bapak Gembala kami. Itulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi belajar kembali dalam Bible Class kita hari ini. Kita sudah sampai ulangan seri yang ke-45 ya, terus mengingat kembali bangsa ini sudah dipilih oleh Tuhan dari kitab Kejadian, dari kitab Keluaran. Setelah dipilih, mereka ditebus, dibeli dari Mesir oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, dan Tuhan berikan kemah tabernakel yang lengkap untuk mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita fokus tentang ibadah itu ya. Lalu diinstruksikan dalam waktu 1 bulan, itu kitab Imamat, untuk hidup dalam kesucian. Mereka dipisahkan dari Mesir, hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Dan selama 40 tahun di kitab Bilangan, mereka dipersiapkan Tuhan untuk memiliki tanah perjanjian. Jadi Tuhan sudah berkata pada Musa, Musa, kamu tidak akan menyeberang Sungai Yordan ini. Kamu akan mati di sini. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir 4 khotbah Musa, dan para pendengarnya adalah generasi yang baru yang mendengarkan khotbah Musa dan mereka mengulangi. Nah, itu sebabnya kata kunci kitab Ulangan ini adalah pembaruan, renewal. Pembaruan apa? Pembaruan perjanjian Musa yang dulu mereka tidak dengar. Nah, yang dulu ayah mereka, kakek mereka mendengar di Gunung Sinai, sekarang generasi baru mau masuk dan tanah perjanjian, dan itu sebabnya mereka harus mendengar perjanjian Musa ini, ya. Ayo kita baca ayat kuncinya, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Nah, Walk to the Bible mengatakan ini do it run on me. Ya, hukum pertama di Sinai 40 tahun yang lalu, dan hukum itu diulangi lagi di 40 tahun kemudian ketika mereka mau masuk tanah perjanjian. Nah, kita masuk kepada Ulangan pasal yang ke-10 dan 11. Ingat ya, kita sudah sampai di eksposisi 10 titah, dan sekarang ini kita masuk Ulangan pasal 12 ya, hukum-hukum upacara. Masih di khotbah Musa yang bagian yang kedua. Nah, kita sekarang masuk dalam pasal 12 sampai pasal 16, itu tentang hukum upacara. Hari ini sedikit ayat yang kita baca, tapi banyak gambar, banyak penjelasan bisa menolong kita tentang hukum upacara ini ya. Ayo kita baca Ulangan pasal 12 ayat yang pertama. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Nah, pendahuluan ya pasal 12 ini. Nah, dalam bagian ini Musa dengan sengaja tidak mengulangi banyak detail.
Kenapa? Detail-detail tentang hukum-hukum, detail-detail tentang upacara yang dalam kitab Keluaran dan Imamat itu sudah ada. Ingat ya, Ulangan itu hukum yang dikhotbahkan ulang oleh Musa kepada umat Israel, generasi yang baru. Ya, khotbah dalam arti instruksi. Makanya nanti kita lihat dalam pasal yang satu yang kelima, pasal 1 ayat yang kelima, yang sebelum yang seri yang pertama itu, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Mulailah Musa menginstruksikan hukum Taurat ini. Nah, kata hukum atau Taurat berarti instruksi ya. Bagaimana untuk hidup berjalan dengan Tuhan. Jadi Musa menetapkan fokus tentang kualitas hidup rohani. Jadi bukan kenapa dia tidak membahas tentang detail, tapi dia membahas tentang dalam hukum kedua ini. Kalau hukum pertama ya bahas tentang detail. Tapi dalam hukum yang kedua ini dia fokus kepada kualitas hidup rohani. Ya, bukan hanya aturan tapi kamu menjalani dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi instruksi khusus dalam bagian ini diberikan untuk membantu umat Israel untuk menyerahkan semua bidang kehidupan mereka kepada Tuhan Allah. Ya, untuk apa? Ketika mereka menyerahkan, berarti mereka menghapus apa yang menjadi ancaman. Nah ingat ya, begini. Anggap saja seperti ini. Mereka mau masuk menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Dan negeri itu masih dihuni orang-orang 7 bangsa kafir yang menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan di sana, negeri yang ditaklukkan itu ada ancaman seperti seri-seri yang kemarin ya. Oke, kita teruskan ayat berikutnya. Ayat yang kedua. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapus dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Jadi dalam bagian ini tentang hukum tempat suci tunggal. Jadi kalau orang bangsa-bangsa itu mereka punya banyak tempat. Di setiap pohon, di bukit yang tinggi. Nah tapi Tuhan mengatakan, enggak, aku mengajari kamu punya satu tempat. Kalau bangsa-bangsa punya banyak dewa-dewa, politisme, punya banyak kuil-kuil, punya banyak penyembahan, tapi Tuhan mengajari satu. Itu prinsipnya. Itu pasal 12 ayat 2 sampai 28 ini. Prinsipnya di sini ya. Jadi dimulai bagaimana memulai prinsip hukum tempat suci tunggal. Satu saja. Tidak boleh punya tempat dua, tidak boleh punya tempat tiga. Nah, mulai menghancurkan pusat peribadatan kafir orang Kanaan. Nah, Tuhan mulai dengan kata gunung, dengan kata bukit. Nah, memang sangat penting sekali ya. Dalam agama Timur dekat kuno, itu banyak dewa yang berasal di tempat gunung tinggi. Makanya sebetulnya kalau saudara tahu, kita kan suka nyanyi kan, El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Nah sebetulnya Shaddai itu dikata Syadu, itu gunung besar yang tinggi. Karena pujian karena istilah El Shaddai itu Allah yang berkuasa di atas gunung yang tinggi. Nah seperti itu. Nah turunan penyembahan dewa-dewa di atas gunung ini tersebar di seluruh dunia. Ya. Ini kan ceritanya mereka kan mau masuk dan mereka punya tempat di gunung-gunung tinggi
Dan Tuhan mengajari, aku tidak suka. Aku mau kau satu tempat saja. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang sedang terjadi di dunia dari masa dulu Alkitab ini, ya, kitab Ulangan ini sampai sekarang. Saya mulai dari Perjanjian Lama. Kita bicara soal Bukit Bait Allah ya. Ingat, saya balik lagi tadi tuh. Karena Tuhan mau tempat suci tunggal, satu saja. Kamu beribadah di satu tempat saja. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, makanya saya mulai dengan Perjanjian Lama ya. Lihat, ini kota Yerusalem, ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4 sampai 13 saya bacakan dulu ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Moloch, dewa kejijikan sesembahan Bani Amon. Nah, Dome of Rock ini dulu tempat Bait Allah. Ya, ingat, ini dulu tempat Bukit Bait Suci. Makanya saya katakan Bukit Bait Suci. Nah, kalau disebut di sebelah timur Yerusalem, ini di sini namanya Bukit Zaitun. Jadi di gunung sebelah timur Yerusalem itu namanya Bukit Zaitun. Dan di situ dibangun penyembahan untuk Moloch. Ngeri. Wow. Untuk Kamos. Sementara di sini di Bukit Bait Allah, Salomo mendirikan rumah Tuhan, Bait Allah. Makanya prinsipnya sederhana ya. Tuhan mau satu tempat di Bukit Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nanti prinsipnya terakhir di situ. Tapi orang-orang Israel, nah ini ceritanya Salomo menikah dengan 1000 orang wanita. Nah, biasanya pernikahan karena perjanjian supaya dengan negara tetangga akur, lalu negara tetangga mengawinkan mengorbankan satu keluarganya untuk menikah dengan Salomo, dan semuanya seperti itu sampai 1000. Dan Salomo harus menyenangkan istri-istrinya itu. Salah satunya adalah mendirikan patung sesembahan mereka berseberangan, satu di Bukit Sion, Bukit Bait Allah, yang satu di Bukit Zaitun. Ngeri. Itu sesudah mereka tinggal di negeri itu 450 tahun kemudian. Nah, saya bicara tentang bukit-bukit yang menjadi pusat penyembahan di Perjanjian Baru ya. Kuil-kuil. Saya pernah mengeluarkan ini di khotbah beberapa tahun yang lalu. Di PA pernah saya keluarkan sedikit ya, pernah ya. Ingat, ini kota Pergamus ya. Jadi kalau kita kota Pergamus, nah selalu ingat ya, bukit. Ada bukit atau gunung yang tinggi, ini namanya Akropolis. Akro tempat tinggi, polis itu kota. Nah di sini, di Pergamus di sini ada Akropolis, ada banyak penyembahan-penyembahan. Nah di bukit ini, selalu di bukit. Ingat ya. Nah kira-kira seperti ini yang di atas sana. Jadi kalau saudara mau lihat apa yang kira-kira di atas sana, banyak tempat penyembahan. Dan yang paling terkenal adalah Zeus, dewa langit, dewa petir, yang dalam cerita bapaknya Hercules itu. Dan lihat ya, ini kuilnya. Nah kita bisa lihat ya. Nah dari sini, lihat ada berapa banyak kuil-kuil ada di sini. Banyak sekali penyembahan-penyembahan itu. Nah di sini yang terkenal adalah Zeus, raja dewa, dewa dewi. Nah ini kuilnya seperti ini. Nah kalau misalnya di Yunani, Nike Temple, Dewi Kemenangan di Athena, di Akropolis ya. Akropolis lagi, di bukit lagi. Ini di Korintus. Kalau saudara masih ingat khotbah minggu lalu, saya sampaikan itu ya. Nah ini Delphi, ini Apollo Temple, Namil dari Korintus. Ini di Lindia Athena di Pulau Rhodes. Lihat, sama persis di atas bukit di tempat tertinggi. Nah ini Poseidon Temple. Ini dewa laut, dewa air.
selalu di bukit tinggi, dan ini kan dewa-dewa lautan ya. Jadi biasanya para nelayan, para pelaut pasti datang ke sini sebelum bekerja. Kalau saudara masih ingat khotbah minggu yang 2 minggu yang lalu dalam dalam kebaktian minggu kita, saya berkhotbah tentang di Korintus ya, kuil Afrodit. Kalau saudara masih ingat, di bukit ini ada kuil Afrodit. Ini kuil Afrodit, tapi di sini di kota Korintus ada 3 ya. Dan di sini ini seperti ini. Nah pertanyaannya, kenapa sih bukit? Ini pertanyaan banyak orang. Simbolis, di tempat tinggi, tempat tertinggi itu pasti dewa ada di sana. Kayak gini lah. Tempat tinggi itu berarti dekat dengan surga, dekat dengan langit, dekat dengan tempat dewa-dewi sesembahan itu. Berarti ada penerapan buat kita ya. Kenapa kita harus meninggikan Tuhan? Kita harus menghormati Tuhan. Nah beda. Bukan berarti kita ikut sama mereka dengan mereka. Kita punya satu Allah. Allah yang Esa. Itu sebabnya kita meninggikan Allah. Kita menghormati Allah. Saudara ngaku menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Apa buktinya? Coba. Kita betul-betul berkata, saya menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Nah kalau orang kafir meninggikan Tuhan dengan literal, ditaruh di tempat sesembahan itu, kuil itu ditaruh tempat yang paling tinggi di kota itu. Makanya disebut Akropolis, di tempat yang paling tinggi di kota. Kalau kita orang percaya, apa yang kita lakukan? Nah sekarang kalau bicara dalam dunia sekuler, ya, bukit-bukit penyembahan di dunia sekuler ya, lihat ya, banyak agama di dunia ini punya tradisi berpusat pada gunung yang suci, dianggap suci. Misalnya dalam metodologi Yunani ada namanya Gunung Olympus, gunung tempat para dewa di sana. Gunung Hara Bera Saiti dalam agama Zoroaster. Agama Zoroaster ini zamannya Daniel, perjanjian lama, sampai zamannya orang Majus. Nah itu seperti itu. Nah ada namanya Gunung Kailash. Ini tempat tinggal dewa Hindu, Shiva, Pravati. Itu dianggap suci dalam agama ya. Agama Hindu, Bon, Buddha, Jainism. Lihat ya, gunung ini. Ini gunung Nemrut di Turki. Saudara lihat, di atas gunung ini ada patung dewa. Jadi agama-agama sekuler dunia juga melakukan yang sama. Mau tahu Indonesia? Nah, kita punya namanya gunung tertinggi, namanya Gunung Semeru. Gunung paling tinggi ya. Kenapa disebut Semeru? Karena itu namanya dari kata Sansekerta, Meru Agung. Makanya disebut Semeru. Itu pusatnya alam semesta di mana dewa-dewa berkuasa. Kita nggak sadar. Indonesia melakukan yang sama di masa-masa lalu. Sampai sekarang ada, misalnya Gunung Bromo. Nah Gunung Bromo itu sebetulnya Gunung Brahma. Gunung tempat milik Dewa Brahma. Karena orang Jawa kesulitan menyebutkan Gunung Brahma, makanya diganti dengan Bromo. Baru tahu kan? Nah ingat ya, mereka datang dan memberikan sesaji di sana. Kalau di Bali namanya Gunung Agung. Nah kalau saudara ke Bali, di Gunung Agung itu ada 16 kompleks pura. Pura Besaki yang terkenal. Ya kalau kita pergi ke sana, selalu pergi ke Pura Besaki, ke Bali ya. Itu di lereng kaki Gunung Agung. Saudara bisa membayangkan, jadi dalam dunia sekuler dari zaman dulu, zaman sebelum kitab Ulangan sampai sekarang ini, itu yang dilakukan oleh orang dunia. Nah masih banyak lagi penyembahan-penyembahan di gunung-gunung dan bukit-bukit di seluruh dunia. Nah karena terbatas waktu saya tidak mungkin menerangkan ya. Nah aspek yang paling simbolis dari puncak itu seperti saya katakan tadi itu. Kenapa mesti di atas bukit? Kenapa di atas gunung? Karena diyakini itu tempat yang paling dekat surga. Paling dekat dengan tempat dewa atau dewi. Mereka meninggikan dewa mereka.
Makanya saya katakan tadi itu ya, orang Kristen bukannya tiru-tiru, tapi kita punya prinsip berbeda. Kita meninggikan Allah cuma satu, Allah yang esa. Jadi perintahnya ya, itu sebabnya karena Tuhan mau satu gunung saja, Bukit Bait Allah nanti pada akhirnya. Kamu beribadah dalam satu tempat. Kamu harus memusnahkan kuil mereka, pohon mereka, sesembahan mereka, patung mereka yang ada di gunung-gunung, di tinggi-tinggi dan di bukit-bukit. Jelas sekali Tuhan bicara. Ya, next. Ada tempat lagi penyembahan. Nah, dalam nats yang baru saja kita baca tadi itu ya, di bawah setiap pohon rimbun. Nah, kenapa? Karena orang Kanaan itu punya banyak dewa. Ingat ya, politeisme. Dewa kesuburan, itu sebabnya mereka melakukan penyembahan dan memberikan sesaji, korban di bawah setiap pohon rimbun. Turunannya masih ada sampai sekarang. Ya, saya bawa saudara sama lagi keliling dunia sampai sekarang ini. Ini gunung di bawah pohon rimbun namanya pohon Bodhi. Di Bodh Gaya diyakini Vicus religiosa, di mana Buddha Gautama itu mencapai pencerahan dan itu disembah orang Buddha. Ya. Ini pohon yang dikeramatkan dan disembah di India. Lihat ya. Yang saudara bisa lihat ini. Wow. Hampir sama lah seperti di Indonesia. Lihat ya. Di Indonesia pohon beringin itu dianggap keramat. Coba kayak zaman-zaman dulu ya. Kalau misalnya nggak sekarang. Umumnya saya ingat waktu masa kecil. Misalnya lagi bangun jalan. Bikin jalan baru. Lalu ada pohon beringin. Wow. Upacaranya itu susah. Nggak bisa sembarang dipotong. Disingkirkan. Kenapa? Karena dianggap tempat penyembahan. Ada kekuasaan di situ. Nah, ini pohon beringin keramat yang disembah, yang terletak di area depan pintu gerbang Masjid Gede Mataram, Indonesia. Nah, kalau saudara suka pergi ke Jogja, ke Solo, nggak usah jauh-jauh lah. Di Jawa Timur juga banyak ini. Tersebar di Indonesia. Lihat ya. Pohon itu seringkali dibungkus. Macam-macam ya, dibungkus kain. Karena disebut tradisi Jawa itu namanya pacak suci. Saya rasa bukan di Jawa saja ya. Orang takut orang memberikan sesembahan itu. Misalnya orang Kejawen, tradisi di Pulau Jawa. Pohon itu dikeramatkan. Banyak sekali tersebar. Dan sampai sekarang. Tiga, mesbah mereka kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan. Dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Nah, ketika mereka gagal, di kitab Hakim-Hakim mereka masih melakukan, tergiur, tergoda untuk melakukan itu. Hilang, zaman Daud, zaman Salomo muncul karena gara-gara Salomo menikah. Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Persamaan apakah antara orang percaya dengan tidak percaya, terang dan gelap. Kenapa kita ditegaskan oleh firman Tuhan, menikah harus seiman. Itu prinsip yang paling kuat sekali dalam Alkitab. Karena imannya beda. Nah, sekarang saya mau bicara tentang orang Kanaan ya. Ini dewa-dewi Kanaan. Saya mulai dengan yang merah saya keluarkan ya. El atau Dagon, itu bapak segala dewa. Nah, dia punya istri Atirat atau Asyera. Ini putri lautan. Nah, ada pangeran namanya Baal. Baal itu pangeran bumi. Nah, lihat ya, ada Salim, dewa debu, Syakar, dewa fajar,
Astoret, dewi perang dan dewi kesuburan. Nah ingat ya, makanya di bawah pohon. Anat, saudaranya wanita, saudara wanitanya Baal, dan Helel atau Lucifer, pembawa terang. Jadi dari terang, gelap, fajar, debu, tanah, pohon, rumput, tanaman, lautan, gunung disembah. Nah, penghancuran total objek kultus Kanaani ini dimaksudkan untuk menghapus godaan menyembah dewa-dewi itu dan tidak mencemari ibadah yang tunggal kepada Allah yang tunggal di tempat yang tunggal dari ritual-ritual dan objek-objek kafir seperti itu. Dan Tuhan tidak mau mentolerir komitmen yang setengah-setengah. Makanya dengan menghancurkan objek dan pusat pemujaan ini, orang Israel mengungkapkan kesetiaan total mereka kepada Tuhan. Mereka berani, ya saya kasih ya, tagar. Kami tidak takut. Kalau orang Israel memusnahkan itu semuanya, mereka menunjukkan kami tidak takut. Dewa-dewi Kanaan yang mana? Yang tadi itu loh. Saya balik lagi tadi sini. Dewi-dewi yang berkuasa atas semuanya, kami tidak takut lagi. Tidak takut dibalas. Karena Allah kami lebih berkuasa. Amin. Makanya kenapa Alkitab mengatakan kepada kita orang percaya. Sebab roh Allah, roh kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada dalam dunia. Amin. Berarti kita sama harus gini ya. Saudara tidak perlu takut. Atau seperti ini. Ya enggak takut sih tapi deg-degan. Ya. Siang enggak takut, malam takut. Atau misalnya saudara bawa mobil, bawa kendaraan atau jalan kaki melewati pohon keramat yang dibungkus seperti itu. Melewati pohon beringin yang besar yang dikeramatkan orang. Kami enggak takut tapi deg-degan. Ingat ya, Allah kita lebih besar. Amin. Allah kita lebih berkuasa. Amin. Jangan takut, itu sebabnya Tuhan menyuruh mereka. Oke, kita teruskan. Nah, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan pilih satu tempat dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya. Di sana tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Tempat tunggal. Oke, ingat ya, ini hukum tempat suci tunggal. Instruksi tentang ibadah. Ingat, nanti ketika kamu masuk tanah perjanjian, Tuhan pilih satu tempat tunggal untuk menegakkan namanya. Di tempat satu tunggal itu kamu harus beribadah di situ. Itu poin utamanya. Dan sedikit tadi itu saya keluarkan ya. Pada akhirnya ketika Daud mau bangun tempat dan Tuhan berkata anakmu yang bangun. Dan disitulah ratusan tahun orang Israel pergi ke tempat tunggal itu. Bait Allah Salomo, di Bukit Bait Allah, di Bukit Sion itu, di Serelat, di Bukit Moria, tempat Ishak dipersembahkan oleh Abraham di situ. Nah, jadi Allah memilih satu situs untuk di mana umat Allah dan umatnya akan bertemu. Nah, dalam sejarah saya mau tunjukkan bahwa ingat ya, mereka kan sekarang ada di daerah Moab. Misalnya kita di Moab ini sekarang ya, di depan kita ini ada Sungai Yordan. Nah, kemah Allah kan, kemah tabernakel kan ada bersama mereka. Nah, nanti kalau mereka menyeberang, ceritanya ya, ini kan kemah tabernakel. Nah, ketika mereka menyeberang, ini ceritanya. Saya bawa saudara dalam cerita ya. Nah, sesudah menyeberang Sungai Yordan, ini ceritanya ingat ya. Yosua menyuruh imam yang membawa tabut. Ini bagus ini. Tabutnya dibungkus, tidak boleh kelihatan. Kudus, suci. Begitu menginjak Sungai Yordannya terbelah, kering, lalu mereka menyeberang. Selesai menyeberang, imamnya masih tetap di sini. 12 suku ngangkat batu mendirikan tugu peringatan ya. Dan itu tempatnya namanya di Gilgal. Nah, tempat ini. Jadi Yosua dan dia mengambil 12 batu. Ya, ingat ya. Cerita Ulangan tuh di sini.
Nah, ketika mereka habis menyeberang, ambil batu menegakkan di Gilgal, dan disinilah batu ditegakkan. Peringatan. Tapi di sini juga kemah tabernakel, kemah Tuhan didirikan. Selama mereka pergi berperang, kemah tabernakel tidak pindah-pindah di sini. Saya mulai membayangkan, oh, berarti ketika mereka pergi ke selatan, ke utara, keliling, kemah Tuhan ada di situ semuanya. Gilgal Argaman, ya. Ini situsnya, situs yang dipercaya. Jadi pada masa penaklukan Kanaan, kemah tabernakel itu berada di Gilgal. Saudara lihat ya, Yosua pasal 4, pasal 5, pasal 10 sudah mengatakan kepada kita. Nah, tapi dalam Hakim-Hakim pasal 20, tabut perjanjian itu dibawa ke Betel. Sementara karena dalam cerita itu Pinehas, cucunya Harun masih hidup. Ada udah penafsiran. Mungkin di Betel, atau Betel itu artinya rumah Tuhan. Seperti itu. Oke. Jadi selama penaklukan zamannya Yosua, kita belum masuk sampai di sana. Lalu pembagian suku-suku, akhirnya dari Gilgal, kemah tabernakel, kemah Tuhan, masih kemah ya. Lalu pindah ke wilayahnya orang Efraim, sukunya Yosua, ke kota namanya Silo. Kenapa? Menghindari perselisihan dengan suku-suku yang lain. Jadi selama 300 tahun dari dari Gilgal tadi itu mereka lalu pindah ke Silo. Zamannya Hakim-Hakim sampai Elia sampai Samuel. Ingat ya ceritanya, misalnya mamanya Samuel minta doa dan mereka pergi ke Silo. Nah, ada di sana tuh. Ayo kita lihat petanya ya. Lihat ya. Jadi mereka mulai dari Gilgal. Ingat ya. Saya keluarkan. Ini kan sungai Yordan. Ini kan di sini persis di pinggir sungai. Dari Gilgal, kemah tabernakel dipindahkan ke Silo di sini. Nah, ini lokasi tabernakel yang ada di Silo. Sebetulnya klip yang mau saya keluarkan, tapi takut kena copyright ya. Nanti jadi masalah lagi ya. Nah, selalu di bukit. Tabernakel tempatnya di bukit. Nah, sampai cerita panggilannya Samuel. Nah, ini lokasi yang akhirnya dibangun di situs yang terkenal ini. Ini kemah tabernakel berdiri di sini. Nah, sampai pada zaman era Imam Eli ya, sampai lalu lahir Samuel. Nah, tabut itu sempat direbut oleh Filistin. Jadi waktu mereka diserang orang Filistin, Hofni dan Pinehas mengawal, bawa anaknya Imam Eli dan membawa dalam perang, dan mereka berharap dengan kemah tabernakel ini mereka bisa menang. Tapi mereka gagal. Tabut direbut orang Filistin. Jadi dari Gilgal mereka kemah Tuhan di bawah tabernakel. Nah, pada zaman Raja Saul, raja pertama yang diurapi oleh Samuel menjadi raja, kemah tabernakel yang di Silo dipindahkan ke Nob. Kenapa? Karena Nob ini dekat dengan kota Gibea. Gibea itu asal kotanya Saul. Jadi dari Gilgal dibawa ke Silo, lalu tabut perjanjian direbut di situ, kemah tabernakel dipindahkan oleh Saul ke Nob di situ. Jadi pada era Saul, tabut perjanjian dikembalikan oleh Filistin. Dan singkat cerita dikembalikan dan disimpan di Kiryat Yearim. Ya ini, selalu di bukit. Ya, selalu di bukit. Jadi disimpan di sini selama 20 tahun. Ngeri, orang takut karena waktu dikembalikan Ayuya dan Uza dia pegang waktu mau jatuh dari pedati, disambar Tuhan mati. Jadi Kiryat Yearim kalau dilihat dari utara ya, soalnya lihat ya, bukit-bukit itu bisa kelihatan. Nah, tapi pada zamannya Saul, 85 imam dibunuh oleh Saul
dan Doeg. Doeg ini yang berkhianat waktu waktu Daud pergi lari, dan Saul dapat info dari Doeg ini, lalu imam ditanya, dituduh berkhianat, 80 imam dibunuh. Wow. Jadi dari Nob dipindahkan ke Gibeon, satu bukit. Coba ya, anggap saja kita ini sekarang berdiri di atas bukit Zaitun, ya, tempat Yesus naik ke surga ya. Dulu pernah dibangun penyembahannya untuk kuilnya istrinya Salomo yang kafir. Nah, saudara lihat ya, sebentar saya cari. Ini pintu gerbang. Saya mau lihat ya. Oke, betul. Nah, ini pintu gerbang. Nah, dulu di sini itu tempat bait Allah. Ya, ini kota Yerusalem, bait Allah. Nah, ini Nob, ada bukit, enggak kelihatan seberapa, semoga kelihatan ya. Saya cari kursor saya kok hilang. Ini. Jadi ini bukit di Nob dipindahkan, di sini dia ada kelihatan bukit dari jauh. Gibeon. Selalu di bukit. Jadi dari bukit satu dipindahkan ke bukit yang lain. Nah, kalau kota Gibeon dilihat dari dekat, kota kuno ya, ada di sini seperti itu. Nah, pada zaman Daud, ya saya matching sedikit ini dekat kuburannya Daud. Ya, ini patung Daud dengan kecapinya di Yerusalem. Dari Gibeon dipindah ke tabutnya, dipindah ke Yerusalem. Ya. Jadi Daud bikin kemah tersendiri. Tabut perjanjian dipindahkan di situ dari Kiryat Yearim. Dari Kiryat Yearim ya. Oke. Nah, jadi pada zaman Daud kemah masih tetap di Gibeon, dipakai tempat persembahan. Bahkan ketika Salomo selesai bikin persembahan, Salomo sudah selesai membangun bait Allah. Nah, ingat ya, kenapa Salomo masih pergi ke Gibeon? Baru kita paham, karena itu tempat dulu biasa dipakai untuk persembahan seperti itu. Nah, akhirnya Salomo membangun bait Allah secara permanen, dan semua tabut perjanjian dipindahkan di sini. Bait Allah sudah permanen di sini. Selesai. Poin apa yang saya ingin katakan kepada kita? Hari ini kita kan bicara tentang Tuhan mau kita bukan politeis. Tuhan mau kita meninggikan Tuhan. Tuhan mau kita satu tempat. Saya baca artikelnya Ashley Ashcraft. Dia berkata, the reason why we should stop church shopping. 3 alasan kenapa kita suka shopping ke gereja sana sini pindah-pindah maksudnya ya. Dia berkata seperti ini, seharusnya kita pindah gereja itu karena kita pindah tempat luar kota. Itu idealnya. Saudara pindah dari luar kota lalu masuk, saudara kan cari gereja kan, umum kan begitu kan. Tapi kalau saudara sudah pindah tapi saudara hanya masih berpindah-pindah gereja, itu masalah. Kita harus stop untuk pindah-pindah gereja. Saudara harus memilih. Kenapa? Pertama, kalau kita pindah-pindah gereja, berarti kita membiarkan, ingat ya, kalau kita pindah-pindah gereja, berarti kita membiarkan selera kita mengontrol kita. Saya katakan sekali lagi, kalau kita suka pindah-pindah gereja, berarti kita membiarkan kemauan kita, selera kita, mau kita itu yang mengontrol. Ingat ya, gereja itu bukan about us, bukan tentang kita. Gereja itu tentang Tuhan. Jadi kenapa orang tidak cocok di gereja, pindah di sana, pindah di sini? Karena selera. Itu sebabnya di gereja, di Alkitab, di Perjanjian Baru, kenapa ada perpecahan? Karena selera. Tidak cocok gaya pendetanya, nggak cocok pengkhotbahnya, nggak cocok ibadahnya. Ingat ya, gereja itu bukan selera kita. Gereja itu keluarga, Alkitab katakan. Dan ingat, di keluarga kita nggak selalu dapat apa yang kita mau.
Saya kepala keluarga. Saya nggak selalu dapat apa yang saya mau. Istri saya nggak selalu dapat apa yang dia mau. Anak saya nggak selalu dapat apa yang dia mau. Tapi kalau saya nggak dapat apa yang saya mau, apakah keluarga bubar? Enggak. Gereja itu tentang Tuhan. Gereja itu tentang keluarga Tuhan. Bukan tentang kita, bukan tentang selera kita. Itu sebabnya Efesus pasal 2 mengingatkan kita. Kristus itu fondasi gereja. Dan baru di atasnya kita rapi tersusun dibangun. Dan kalau kita keluar, berarti gereja itu lubang. Yang kedua, kalau kita pindah-pindah, kita kehilangan kesempatan pelayanan. Kita tidak pernah komitmen, kalau kita tidak mau komitmen tertanam dalam satu komunitas gereja, kita tidak pernah seperti pohon yang berakar. Padahal kita berkata, kamu harus berakar, bertumbuh, berbuah. Gimana bisa berakar, bertumbuh, berbuah kalau tidak tertanam? Saudara tidak bisa melayani kalau saudara hanya berkunjung. Gereja itu satu tubuh dengan banyak anggota. Kalau pindah-pindah berarti saudara suka ngelepas tangan, dicangkok di mana, lepas jari dicangkok di mana, tidak bisa, tidak sehat. Kalau tanam dipindah dalam satu pot, pindah lagi, semuanya tidak berfungsi dan bisa mati. Layani Tuhan. Gereja itu tempat kita bertumbuh. Dimulai dari nol. Yang ketiga, kalau kita berpindah-pindah, kita kehilangan kesempatan untuk yang tadi itu. Ingat ya, bertumbuh. Kita tidak bisa melayani, tapi kita juga tidak bisa bertumbuh. Banyak orang berkata begini, saya tuh tidak mau menonjol di gereja. Saya tidak bisa terlibat aktif. Tahu kenapa? Mungkin punya pengalaman. Dulu pernah terluka di gereja sebelumnya. Sehingga hati-hati sekali untuk mau bergabung dan mau pelayanan. Tuhan itu memproses kita. Sakit hati di gereja, sakit hati kemauan kita tidak diturutin. Bukan berarti kita harus lari dan pindah. Gereja itu tentang Tuhan. Ashley Ashcraft dia berkata, dia seorang ibu ya, suami istri baru menikah, lalu pindah kota, pindah pekerjaan. Suaminya lagi proses cari kerjaan. Ashley sang istri baru lulus kuliah. Waktu yang paling berat cari kerjaan. Dia tahu ibadah itu penting, seperti saudara sekarang. Tapi bukan saja ibadah penting, tertanam dalam satu gereja itu penting. Jadi saudara bukan tidak bisa, Tuhan tidak suka saudara menjadi simpatisan yang datang gereja, pergi dan kalau tidak cocok pindah lagi ke gereja lain karena saudara tidak mau dikenal, karena saudara tidak mau diketahui, karena saudara tidak mau pelayanan, dan saudara itu berarti saudara tidak mau bertumbuh. Sekedar ke gereja itu mudah, tapi itu bukan yang sehat. Saat merasa tidak puas lalu pindah, merasa bahwa wow ini salah. Dan mereka berdua sadar kalau kami berpindah-pindah itu salah, dan Tuhan menyadarkan mereka. Suka nggak suka, berakar, bertumbuh, berbuah. Bukan hanya datang dan pergi. Apa tujuan Alkitab tentang gereja? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pengajaran yang benar, komunitas yang erat, doa teratur, saling melayani, berakar, bertumbuh, berbuah, tertanam. Coba pahami hidupan saudara. Sadari, kadang-kadang kita suka ketika kita terluka kita ancam. Aku tak pindah gereja. Saat kita terbentur dengan orang lain, kita berkata, aku mau pindah gereja. Apakah kita bisa bertumbuh? Kita tidak pernah melalui proses. Ingat ya,
Dulu pertama kali menikah, suami istri banyak bertengkar. Apakah harus berpisah? Apakah harus bercerai? Saat ketika anak dan orang tua menghadapi masa-masa yang sukar dan berat, apakah hancur hubungan keluarga? Tidak. Orang tua dididik, anak dididik, suami istri dididik. Di gereja pun kita juga sama. Pendeta gembala dididik, saudara majelis dididik, saudara pelayan Tuhan dididik, saudara jemaat dididik. Bagaimana hidup dalam keluarga? Satu tempat tunggal, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar prinsip-Mu yang luar biasa. Kami belajar hari ini bagaimana kami bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengajarkan dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru dan sekarang ini supaya kami berakar, bertumbuh, berbuah dalam satu gereja lokal. Tidak mengancam untuk pindah kalau ada masalah. Menganggap gereja itu selera kami, gak cocok kami pindah. Dan itu yang membuat kami memikirkan bahwa kami salah Tuhan. Tapi kami tidak pernah menyadari bahwa itu sesuatu yang salah yang Tuhan tidak inginkan. Ampuni kami kalau kami selama ini memikirkan bahwa tergantung kami dong. Tapi kami tahu hari ini ibadah ke gereja satu tempat tunggal itu karena Tuhan suruh. Karena Tuhan inginkan seperti itu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami yang sudah belajar, berkati kesehatan kami, berkati jemaat-Mu semuanya. Dan kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu berkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, anak cucu menantu kita, usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, ibadah pelayanan kita, dan gereja kita oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya, jangan lupa memberikan persembahan. Tuhan berkati.